Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kelapangan waktu untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal saleh maqbulah. Amin. Salawatullah wa salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga kepada kita semua yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan terkait bagaimana kedahsyatan siksa kubur dan amalan-amalan apa saja yang penting untuk kita persiapkan agar kita terbebas dari siksa kubur. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memperbarui dan meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan inilah yang akan setia menemani kita hingga ke alam kubur dan alam akhirat. Makanya di dalam Al-Quran Allah tidak henti-henti memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bertakwa. Sehingga kalau di dalam Al-Quran tidak kurang dari 245 kali disebutkan kata-kata takwa. Artinya apa? Artinya ini mengingatkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan inilah yang akan nanti menjadi bekal bagi kita di akhirat kelak. Abu Bakar radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, man dakhalal qabra bila zatin faka'annama raqibal bakhra bila safinah.
Kata Abu Bakar, man dakhalal qabro, barang siapa yang masuk kubur, artinya meninggal ya. Bila zatin, tetapi tidak ada perbekalan sama sekali, tidak menyiapkan bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinah, maka seperti orang yang mengarungi laut, mengarungi samudra yang begitu luas, bila safinah, tanpa menggunakan perahu. Bagaimana seseorang itu mampu untuk menempuh perjalanan yang cukup panjang, luas di laut tanpa menggunakan perahu? Nah, orang yang melakukan seperti itu barangkali belum sampai di tempat tujuan, itu sudah dimakan oleh ikan, atau kalau ada ombak pasti dia juga akan terkena dampak. Demikian juga ketika orang-orang yang beriman ingin dapat mencapai kebahagiaan akhirat, maka harus ada persiapan bekal. Ada bekal yang harus kita siapkan, yang menjadikan andalan kita di akhirat kelak dengan amal-amal soleh tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara perkara yang membuat seseorang mukmin ini khawatir dan takut adalah perihal kemanakah ia akan menuju setelah ia berpisah dari kehidupan di dunia ini. Kemanakah ia akan pergi? Akankah ia menuju rahmat Allah atau menuju adabnya? Ke surga dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kenikmatan yang Allah janjikan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjanjikan betapa nikmatnya kehidupan di surga. Ataukah harus mampir dulu ke neraka? Ke neraka yang di dalamnya penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Nah, oleh karena itu beruntunglah, berbahagialah kalau seorang mukmin itu bersahabat dengan orang mukmin yang lainnya. Ternyata itu nanti akan bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Makanya di dalam hadis dikatakan, ketika seseorang dari orang-orang mukmin yang kebetulan sudah berada di dalam surga, tetapi mukmin yang lainnya harus tinggal di neraka terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan ketika di dunia. Nah, ternyata orang mukmin yang sudah masuk surga itu kemudian lantas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai si fulan, lihatlah orang-orang yang di antara yang ada di neraka itu, cari teman-temanmu yang dulu sama-sama kamu melaksanakan sholat berjamaah. Cari orang-orang yang ketika dahulu sama-sama melakukan puasa bersama kamu. Cari orang-orang yang di neraka itu yang biasa taklim, mengadakan kajian di mana Al-Quran Sunnah dikaji. Cari. Kalau sudah ketemu, kemudian lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan, yakni adalah memberikan syafaat. Coba cari, kemudian keluarkan. Lantas kemudian dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan surga. Ketika itu sudah terjadi, coba cari lagi. Masih adakah teman-temanmu yang dulu bersama kamu di dunia ini untuk mengagungkan agama Allah, untuk mendakwakan agama Allah, sholat bersama kamu,
berdakwah bersama kamu, taklim bersama kamu, cari. Hingga kemudian masih ada di neraka tersebut, setelah dicari-cari akhirnya ia keluarkan dari neraka untuk masuk ke surga. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung, maka cari teman-teman soleh, teman-teman yang soleh, ya. Ini penting sekali. Jangan berteman dengan orang-orang yang justru akan menjadikan diri kita nanti adalah terjebur kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwa Utsman bin Affan itu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, suatu ketika melewati suatu perkuburan, lantas berdiri di sisi kubur. Kemudian ia menangis hingga jenggotnya itu basah karena air mata yang bercucuran keluar dari mata Utsman bin Affan. Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, "Wahai Utsman, kenapa kamu menangis ketika mengetahui atau ketika ada yang lain membaca Al-Quran yang berhubungan dengan surga dan neraka, kamu tidak menangis? Tetapi kenapa ketika kamu berdiri di perkuburan itu menangis?" Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan itu menjawab bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra manazilil akhirah, fa inna naja minhu fama ba'da aisaru minhu, fama ba'dahu asaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, maka setelahnya lebih mudah lagi. Jadi ketika kita melalui di alam barzah, ketika kita meninggal dan di situ kita ternyata kita sukses, kita mendapatkan kebahagiaan di alam barzah karena amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan di dunia, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu jauh lebih mudah. Tetapi sebaliknya jika tidak selamat, maka setelah itu lebih berat lagi. Kemudian lantas Rasulullah bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Rasulullah, "Tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali siksa kubur lebih mengerikan darinya." Jadi ternyata betapa dahsyatnya siksa kubur ini. Kalau kita itu bisa sukses dengan amalan yang kita lakukan di dunia, maka setelahnya akan lebih mudah. Tetapi ketika kita di alam barzah, di alam kubur, kita ternyata ada masalah karena amalan kita di dunia dahulu, maka setelahnya pun kita akan merasakan kesulitan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah setelah kita mengetahui begitu dahsyatnya, begitu kerasnya siksa kubur, maka seorang mukmin yang mengimani berkaitan dengan azab kubur itu, ya hendaklah takut akan pedihnya siksa kubur, ya perlu untuk mengetahui amalan-amalan yang menghindarkan diri dari siksa kubur ini. Apakah orang Islam itu ada yang tidak percaya dengan hal yang gaib seperti itu? Ternyata juga ada. Jadi kalau kalangan tertentu, kalangan ingkar sunnah,
ingkar sunnah itu tidak percaya, karena ia hanya meyakini Al-Quran, sementara hadis itu tidak diyakini, karena dianggap periode hadis zaman Nabi hingga sekarang itu sangat memungkinkan untuk terjadi penipuan dan seterusnya. Tetapi tidak demikian. Bagi ahli sunnah wal jamaah meyakini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu makanya di dalam hadis itu pun terdapat sanad. Ya, jadi mulai dari zaman Nabi didengar sahabat, kemudian berikutnya kalau misalkan Imam Bukhari mencari hadis sesuatu dari Nabi, maka ia akan melalui ada sanadnya hingga sampai kepada sahabat dan sampai Rasulullah. Dan berita ini adalah berita yang memang benar. Kalau memang itu betul yang diceritakan, ya kemudian lantas dinilailah dengan hadis yang sahih. Nah, itu termasuk di dalam sanad, perawinya pun harus perawi yang siqah, perawi yang adil, punya kredibilitas baginya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah amalan apa yang penting untuk kita persiapkan? Ini yang penting. Yang pertama, yang paling utama, istiqomah di dalam menjalankan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk iman, ya, iman dan takwa atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah modal penting. Setelah ada keimanan, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengokohkannya dengan ketauhidan. Ketauhidan mengisahkan Allah baik dalam rububiyahnya maupun dalam uluhiyahnya. Dalam rububiyahnya yakin, percaya bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah lah yang memberikan rezeki. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kita kecuali hanya Allah semata. Nah, di dalam uluhiyahnya, semua amalan ibadah yang kita lakukan itu hendaklah semata-mata ditujukan hanya kepada Allah. Apakah itu berdoa, apakah itu minta pertolongan, ya, minta pertolongan terhadap sesuatu yang tidak bisa diminta kecuali Allah, ya, dalam ini kecuali adalah pertolongan yang sifatnya yang ada di dunia ini hanya tolong menolong, yang manusia itu adalah mampu dalam kehidupan sehari-hari, maka itu bisa dilakukan. Bernazar hendaklah ditujukan kepada Allah, berkorban ditujukan kepada Allah. Jadi amalan-amalan itu tidak boleh diminta, dilakukan kecuali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meniatkan tujuannya kepada selain Allah, maka dia telah musyrik. Misalkan berkorban yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah, tetapi ditujukan kepada badannya, ditujukan kepada ompak sakti, ditujukan kepada berhala-berhala lain, maka hukumnya adalah syirik dan berdosa besar. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis Muslim, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih, orang yang berkorban dengan tujuan ditujukan kepada selain Allah. Nah, ini makanya makanan yang ditujukan, dipersembahkan misalkan pada berhala, tidak boleh itu kita makan karena itu sudah dipersembahkan. Misalkan ada
Kalau zaman dahulu itu ada wiwit. Wiwit yang ditujukan kepada Dewi Sri. Dewi Sri katanya kepercayaan Hindu adalah Dewi Padi. Ketika padinya menguning, kemudian lantas membawa makanan ya berupa ingkung dan seterusnya, kemudian ditujukan kepada Dewi Sri. Ya, untuk persembahan, untuk syukur atas di mana Dewi Sri telah menjadikan tanaman padi itu adalah hasilnya bagus. Nah, kepercayaan seperti itu tidak boleh. Dan kalau barang itu yang sudah dipersembahkan, maka tidak boleh kita makan. Ini memang untuk menjaga hal itu memang berat. Untuk menjaga akidah, untuk selamat itu memang berat. Baik berat kadang-kala digunem, berat kadang-kala ada orang yang ngolok, tapi yakinlah dengan itulah, dengan kekokohan iman kita akan bisa selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayatnya ayat 30. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallaha sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, setelah meyakini Tuhan kami Allah, sumastaqamu, kemudian lantas ya istiqomah di dalam keimanannya dengan taat kepada Allah, dengan beramal salih. Kalau sudah demikian itu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat. Jadi orang-orang yang sudah nanti masuk di alam barzah, ketika masuk di alam barzah itu ya atau meninggal, orang-orang yang beriman, yang dia pegang teguh keimanannya dan istiqomah dengan keimanan ketika di dunia hingga wafat, maka di situ nanti akan dikatakan ya kepada mereka itu, karena malaikat itu turun di dalamnya, kemudian sambil mengatakan alla takhafu, kamu jangan bersedih hati, wala tahzanu, dan jangan kamu takut, dan jangan bersedih hati, jangan kamu takut. Nah, kemudian dikatakan wa abshiru bil jannah, beri kabar gembira karena bagi mereka itu akan mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan. Jadi ketika malaikat mungkar dan nakir ketika akan menanyai orang-orang yang istiqomah dengan keimanannya akan dijawab mudah. Ya, akan dijawab mudah. Ketika ditanyakan man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Meskipun mulut dikunci, semua anggota badan itu menyaksikan ya hal demikian. Ketika dikunci seperti itu, maka jawabannya ya akan menjawab Rabbunallah atau Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Meskipun tidak dihafalkan di dunia, tetapi secara spontanitas anggota tubuh kita itu akan menjawab ya, kecuali mulut ini dikunci, tidak keluar darinya. Yang menjadi saksi-saksi ini adalah apa yang ia imani ketika di dunia ini. Kemudian akan mengatakan Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan muncul. Jangan sampai ada ulama tertentu yang memang itu terlalu berani hingga mengatakan kalau nanti ditanya di alam kubur oleh malaikat mungkar dan nakir, jawab saja, saya adalah pengikutnya Gus Dur, saya adalah pengikutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, terlalu berani.
Padahal di agama itu tidak ada itu. Sampai yang lebih parah lagi, ya, yang namanya mama kufron, ya ini yang lagi viral beberapa waktu yang lalu. Kalau nanti ditanya dikubur oleh malaikat mungkar dan nakir, jawab Tuhanku, Robbi mama kufron, atau mengatakan mama kufron, itu sudah beres. Nah itu kan ngawut sekali. Jadi banyak nanti ulama-ulama ulama-ulama yang jahat yang memang akan menyesatkan kita. Maka waspada, berhati-hatilah, pilih yang ulama-ulama warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Nah, ini. Itu cara yang pertama, istiqomah dengan keimanannya di dalam dunia, ia taat kepada Allah, melaksanakan syariat-syariat Allah, ya, melaksanakan amal soleh, maka itu yang akan menjadi pembebas kita dari siksa di kubur. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berlindung diri dari siksa kubur. Makanya Bapak Ibu, ketika di tasyahud akhir itu sebelum salam, berdoalah, berlindung diri dari adab kubur. Nah, diantaranya Rasulullah itu memberikan doa yang ini tolong untuk dihafal betul, karena doa ini adalah berlindung diri dari adab neraka, dari adab kubur, dari fitnah dalam kehidupan dan kematian, dan berlindung diri dari fitnah Dajjal yang nanti akan keluar yang menyesatkan manusia. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sari fitnati masiihid dajjal. Sampun hafal Ibu-ibu? Bapak sampun hafal? Dihafalin iki nggih? Monggo sareng-sareng dipun waos ben hafal, karena ini penting. Lek ini doa ini dibaca, ya, dibaca pada saat tasyahud akhir sebelum salam, berdoalah dengan doa ini. Monggo sareng-sareng dipun waos ben apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sari fitnati masiihid dajjal. Jadi ini adalah isinya 4 doa. Ketika kita berdoa dengan ini, mudah-mudahan Allah nanti akan menyelamatkan, satu, dari siksa api neraka, yang kedua dari siksa kubur, yang ketiga dari fitnah ketika dalam kehidupan di dunia ini dan di dalam kematian, yang terakhir dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Ini amalan yang penting, istimewa, monggo ini dihafalkan. Kalau misalkan nggak hafal, ditulis di papan tulis besar, nanti pas bar dikir atau ditulis dibacakan. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi amalan yang nanti bisa melindungi kita dari siksa kubur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur. Jadi menjauhi sebab-sebab yang bisa mendatangkan siksa kubur. Nah, apa? Di antaranya yang pertama, meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa adanya uzur. Ya, jadi meremehkan sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa adanya uzur, maka bentuk siksaannya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis,
maka bentuk siksaannya adalah kepalanya nanti akan dipukul dengan batu besar. Yang pukul siapa? Dirinya sendiri. Jadi kepalanya dihantam dengan batu yang besar sehingga kepalanya pecah. Setelah pecah kemudian menyatu kembali, dihantam kembali, pecah dan seterusnya. Sebagaimana ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, di dalam Mi'raj itu Rasulullah diperlihatkan seseorang yang sedang memukul-mukul kepalanya. Jadi kepalanya dipukul-pukul, mukulnya dengan batu besar, dihantamkan di kepalanya. Kemudian kepalanya pecah, retak. Lantas kemudian setelah itu menyatu kembali, dihantam kembali, pecah, menyatu kembali dan seterusnya. Berulang-ulang. Inilah bentuk dari siksaan ketika orang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa adanya uzur. Maka waspada, berhati-hati, terutama di dalam sholat asar. Makanya kan diingatkan di dalam Al-Quran itu ya untuk menjaga sholat secara umum, lebih-lebih juga diantaranya sholat asar. Karena apa? Kadang-kala di sholat asar itu waktunya kadang-kala waktu ya orang kerja. Nah, bagaimana menyiasati? Caranya menyiasati ketika sudah waktu azan ya jam 3 itu sudah langsung dilakukan sholat, jangan sampai ini. Kadung di sawah, kadung enak. Akhirnya apa? Biasanya di kampung-kampung di daerah pegunungan azan itu kadang-kala 4:30. Jadi matahari sudah menguning, itu wayahnya sudah hampir habis. Adzan kemudian komannya jam 5 kurang seperempat, ya sedentek. Nah itu risiko besar. Ya ini penting untuk kita sampaikan, terutama daerah-daerah tertentu. Alasan apapun maka tidak boleh kita dengan cara mengorbankan ini sholat. Nah kemudian di dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah suatu ketika naik unta melewati 2 perkuburan. Tiba-tiba tanah yang ada di dalamnya itu bergoncang, gerak-gerak. Akhirnya jatuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan 2 orang ahli kubur itu disiksa bukan karena satu dosa besar, tetapi disiksa karena 2 hal. Yang satu senang namimah. Namimah itu senang mengadu domba. Jadi sama manusia itu ampreh tukaran piye lek bermusuhan antara saudara satu dengan yang lain itu senang. Nah itu orang yang nanti akan mendapatkan siksa kubur. Tuh, termasuk adu-adu binatang juga. Adu-adu binatang, misalkan ayam jago itu, ya. Di samping itu tidak boleh berdosa, juga biasanya adu-adu seperti itu untuk judi, itu juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, kata Rasul adalah orang yang tidak menjaga kesucian dari najis tatkala pipis, tatkala buang air kecil. Makanya hati-hati. Jadi saat buang hajat kecil hati-hati, jangan sampai terkena pakaian kita menjadikan najis sehingga sholat tidak sah. Ya, kadang-kadang ada sembrono ya dalam pipis sehingga mengenai pakaian itu, nanti orang yang tidak menjaga apalagi tidak membersihkan dari najis tersebut ketika buang air kecil maka mendapatkan siksa kubur. Ini penting agar kita semua berhati-hati. Nah kemudian yang keempat, biasakan membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, dan itu diupayakan untuk memahami maknanya. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud, kemudian Tirmidzi dan Nasa'i, Rasulullah bersabda, suratun tasfa'u liqa'iliha wa yasalatsuna ayah
Allah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat yang memberikan syafaat bagi siapa yang rajin membacanya. Surat tersebut mengandung 30 ayat. Nah, surat yang dimaksud adalah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu surat Al-Mulk, ayatnya 30. Nah, itu ketika kita rutin membaca itu, ternyata kita akan dilindungi, diantaranya adalah dari siksa kubur. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Mulk ini akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya saat ia berada di alam kubur. Ya, ini juga pada hari kiamat nanti dia juga akan diselamatkan dari siksa, ya, dari huru-hara di hari kiamat. Ini. Nah, bagaimana cara merutinkan? Di samping kita membaca Al-Quran setelah maghrib dan subuh, mungkin ya sekali kita rutinkan. Kalau 3 hari sekali, kalau setiap hari tidak bisa 2 hari, kalau tidak ya 3 hari atau seminggu sekali. Yang penting rutin. Penting rutin. Jadi amalan yang disenangi oleh Allah itu amalan meskipun sedikit dilakukan dengan istiqomah, dengan rutin. Yang terakhir adalah hindari niyahah. Niyahah itu adalah merintih-rintih, menangisi yang berlebihan, merintih-rintih, deru-deru istilahnya ketika ada ahli keluarganya itu meninggal. Itu dilarang betul, tidak boleh. Nah, di dalam hadis Rasulullah bersabda, innalil mayyit yu'adzibu bi ba'dil buka ahlihi. Di dalam hadis Bukhari, sesungguhnya mayit itu diazab karena tangisan, rintian, niyahah dari keluarganya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Di zaman Nabi dulu adalah dengan cara memukul-mukul pipinya, kemudian pakaiannya dirobek-robek kantong sakunya, karena dia tidak rela dengan ketentuan Allah, tidak rela dengan takdir Allah. Apakah nggak boleh nangis? Boleh, kalau nangis hanya sekedar ya nangis kecil, bentuk kasih sayang kita kepada keluarga kita, meneteskan air mata. Itu satu hal yang fitrah. Rasulullah pun juga seperti itu. Ya. Jadi juga ketika ditinggal, misalkan istrinya Khadijah, ia pun juga keluar air matanya. Jadi itu wajar. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika itu merintih-rintih atau tidak terima dengan takdir Allah, sehingga ia lampiaskan memukul-mukul kepalanya, pipinya, kemudian juga pakaian itu disobek-sobek dan seterusnya. Nah, ini karena ini berdampak kepada mayit, nanti juga akan mendapatkan siksaan. Nah, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu. Ini saya kira ini Bapak Ibu berkaitan dengan masalah bagaimana hukum peringatan HUT kemerdekaan belum bisa kita bahas. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain nanti bisa kita bahas. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah ilmu bagi kita semua. Nasrullah wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.